Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Tami dari kelas AKP 5B. Pertama yang saya hormati Bapak M. Farisan Lutfi SHK MAK selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada PT Sumber Avaria Trijaya Tbk yang biasa dikenal dengan Alfamart. Jadi, Alfamart ini adalah satu perusahaan retail yang menjual berbagai kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari yang saat ini sudah memiliki ribuan cabang di seluruh Indonesia. Kemudian untuk analisis horizontalnya, di sini saya mengambil di bagian total aset, di mana pada tahun 2001 ke tahun 2002 mengalami peningkatan dengan persentase di horizontal 12,3%, yang disebabkan oleh meningkatnya PPN dibayar di muka, di mana sebagai perusahaan retail sering membeli barang dari supplier. Nah, sehingga meningkatnya aktivitas pembelian barang yang dikenakan pajak, otomatis PPN yang dibayar muka juga akan meningkat. Selain itu, ada juga investasi yang dalam hal pembelian persediaan. Sedangkan pada tahun 2002 ke 2003 ini mengalami peningkatan dengan persentase horizontal 11,4%, disebabkan dengan meningkatnya uang muka pembelian aset tetap. Kemudian untuk analisis horizontal pada total liabilitas pada tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dengan persentase horizontal 7,4%, yang disebabkan dengan meningkatnya pada akun liabilitas kontrak dan akun utang pihak berrelasi, sedangkan pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan dengan presentasi horizontal minus 3,8%, di mana terjadi penurunan pada akun utang bank baik dan jangka pendek maupun jangka panjang. Lanjut analisis horizontal pada total ekuitas, di mana tahun 2001, 2022 dan 2022-2023 sama-sama menunjukkan peningkatan ekuitas yang baik, di mana perusahaan berhasil menambah nilai pemegang saham dengan meningkatnya akun kepentingan non pengendali. Nah, maksud dari akun kepentingan non pengendali ini adalah semacam investor yang menanam sebagian kecil saham ke perusahaan atau anak perusahaan. Kemudian lanjut analisis vertikal. Di sini saya mengambil total aset lancar, di mana berdasarkan analisis vertikal ini pada tahun 2021 perusahaan memiliki nilai total aset lancar senilai 51,9% dari total keseluruhan aset yang dimiliki, dan terjadi penurunan nilai total aset lancar pada tahun 2022 dan 2023 senilai 50,9% dan 50,6% dari total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian untuk total liabilitas jangka panjang, pada tahun 2021 perusahaan memiliki nilai total liabilitas jangka panjang senilai 8,7% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki, dan terjadi peningkatan pada tahun 2022, di mana total liabilitas jangka panjangnya senilai 9,8% dari total keseluruhan liabilitas, dan tahun 2023 terjadi penurunan pada liabilitas jangka panjang senilai 6,9% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki perusahaan. Kemudian untuk analisis vertikal pada akun kepentingan non pengendali, di mana pada tahun 2001 ke 2022 tidak mengalami perubahan, di mana nilai akun kepentingan non pengendali senilai 2,2% dari total keseluruhan ekuitas yang dimiliki, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan senilai 7,8% dari total keseluruhan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Kemudian untuk analisis tren, jadi secara keseluruhan ini menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, di mana terjadi peningkatan pada aset di mana sumber daya perusahaan bertambah pada aset lancar dan aset tidak lancar. Meningkatnya pada aset lancar itu ditunjukkan pada meningkatnya PPN dibayar muka, dan untuk aset tidak lancar untuk meningkatnya pada akun uang muka pembelian aset tetap. Sedangkan menurutnya liabilitas ini menunjukkan perusahaan berhasil mengurangi kewajibannya baik jangka pendek maupun pajak dengan menunjukkan menurutnya akun utang bank. Kemudian peningkatan ekuitas sehingga nilai perusahaan bertambah ini ditunjukkan pada meningkatnya akun kepentingan non pengendali. Ini menandakan bahwa perusahaan dapat dikatakan dalam posisi keuangan yang baik. Oke, kita masuk ke bagian analisis rasio. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas. Ini merupakan analisis rasio likuiditas. PT Sumber Avaria Trijaya Tbk yang sudah dianalisis, di mana secara keseluruhan ini
perusahaan masih menghadapi tantangan dalam likuiditas karena current ratio, quick ratio, dan cash ratio lebih rendah dari rata-rata industri. Ini menandakan kemampuan perusahaan belum sepenuhnya dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar atau kas yang dimilikinya. Namun, ada perbaikan pada cash over ratio dan inventory to net working capital di tahun 2023, tapi nilai rasio yang terlalu tinggi bisa menimbulkan risiko. Jadi, nilai cash turnover dan inventory to net working capital ini pada tahun 2001 dan tahun 2022 ini menunjukkan nilai rasio yang minus, yang artinya ini utang lancarnya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan aset lancarnya. Kemudian terjadi lonjakan pada tahun 2023 ini. Untuk cash turnover ini terjadi karena perusahaan ini menghasilkan penjualan yang sangat besar. Menurut saya ini perusahaan menghasilkan penjualan yang sangat besar dibandingkan dengan kas yang tersedia untuk aktivitas operasionalnya. Dikarenakan penjualannya ini meskipun sudah masuk ke dalam kas, tapi tidak sepenuhnya tersimpan karena pastinya perlu diputar lagi, sehingga kas yang disimpan menjadi sedikit dan akan kesulitan jika menghadapi pengeluaran mendadak atau operasional sehari-hari. Kemudian untuk inventory to net working capital ini juga mengalami lonjakan pada tahun 2003 ini dikarenakan perusahaan ini terlalu banyak mengandalkan persediaan yang dapat menjadi risiko jika persediaan lambat terjual atau mengalami kerugian. Jadi jika terlalu banyak modal yang terikat di persediaan, perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian lanjut ke analisis rasio solvabilitas. Ini adalah hasil analisis rasio solvabilitas pada PT Super Alpha Trijaya Tbk yang sudah dilakukan, di mana sebagai perusahaan ini PT Super Alpha Trijaya Tbk menunjukkan pengelolaan keuangan yang lumayan baik untuk long term debt to equity ratio dan long term debt to asset ratio. Meskipun masih ada ketergantungan pada utang pada debt to asset ratio dan debt to equity ratio, tapi setidaknya perusahaan menunjukkan perbaikan untuk mengurangi ketergantungan pada utang tersebut, dan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban bunga dapat dikatakan baik serta sebatasnya kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban tetapnya. Kemudian lanjut ke analisis rasio aktivitas. Nah, ini adalah analisis rasio aktivitas yang telah dilakukan, di mana secara keseluruhan PT Sumber Alparia Trijaya Tbk berada dalam kondisi yang baik, di mana perusahaan dapat efisien dalam mengelola aset, piutang, dan modal kerjanya, meskipun beberapa ada yang menurun efisiensinya. Sedangkan untuk inventory turnover masih kurang efisien dalam mengelola persediaannya, dikarenakan barang tidak dapat dijual dengan cepat dan dapat menghambat arus kas. Nah, selain itu juga inventory turnover ini kan perusahaan menjual dan mengganti persediaannya ini lebih lambat dibandingkan rata-rata industri. Hal ini karena akan menyimpan stok lebih banyak daripada yang diperlukan. Selain itu juga ada perusahaan retail menjual barang berbagai jenis barang, termasuk produk dengan masa simpan panjang atau produk yang tidak cepat habis, di mana perputarannya itu lebih rendah dibandingkan dengan barang kebutuhan. Jadi, hal tersebut dapat mempengaruhi pada rendahnya inventory turnover. Oke, lanjut analisis rasio profitabilitas. Ini adalah hasil analisis rasio profitabilitas, di mana berdasarkan analisis ini didapatkan bahwa PT Sumber Alparia Trijaya Tbk sebagai perusahaan retail ini berada dalam kondisi yang stabil, tapi hasilnya belum optimal, di mana masih ada sebagian besar yang di bawah rata-rata industri. Hal ini disebabkan rendahnya margin keuntungan atau laba yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi di sini kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara keseluruhan, PT Sumber Alparia Trijaya Tbk sebagai salah satu perusahaan retail yang menunjukkan kondisi keuangan cukup baik. Ini dapat dilihat dari kinerja perusahaan dalam mengelola likuiditasnya yang baik serta peningkatan dalam ekuitas yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Namun perusahaan harus terus memperhatikan efisiensi operasionalnya, profitabilitas, dan likuiditas agar dapat bersaing lebih baik dibandingkan industri yang lain. Kalau berdasarkan analisis rasio yang telah dilakukan, kondisi perusahaan dapat dikatakan stabil tapi belum optimal karena masih ada beberapa rasio yang terlihat kurang baik yaitu pada rasio likuiditas, karena kan semua rasio masih di bawah rata industri.
di bawah tatanan industri, yang artinya perusahaan ini masih belum dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun ada kelonjakan pada cash turnover dan inventory to net working capital, nilai yang tertinggi ini bisa menimbulkan risiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya, risiko tersebut. Selain itu ada rasio debt to asset ratio dan debt to equity ratio pada analisis rasio solvabilitas, yang mana masih di atas rata-rata industri, yang artinya perusahaan masih bergantung pada utang pada operasionalnya, tapi setidaknya perusahaan ini sudah dapat mengurangi ketergantungan tersebut. Kemudian ada fixed charge coverage, di mana perusahaan ini masih terbatas dalam menutupi kewajiban tetapnya. Fixed charge coverage ini sering terjadi karena perusahaan ini bergantung pada aset sewaan. Karena Alfamart ini cabangnya juga banyak, pasti membutuhkan gedung yang bisa disewa untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Kemudian ada inventory turnover di analisis rasio aktivitas, di mana terlalu banyak persediaan yang tidak terjual dalam waktu yang lama sehingga memperlambat perputaran. Lalu pada seluruh rasio profitabilitas ini masih di bawah rata industri karena keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan ini sangat rendah. Dan menurut saya rasio yang paling jelek itu pada net profit margin, karena ini kan karena profit margin ini kan ingin mengetahui seberapa besar laba bersih yang benar-benar dihasilkan setelah dikurangi semua biaya. Adapun kemungkinan laba bersih yang dihasilkan perusahaan itu sekitar 15%, tapi nilai net profit margin yang didapatkan hanya sekitar 3%. Nah, meskipun ada sisi negatif rasionya, tapi ada juga sisi positifnya, yaitu pada rasio long term debt equity ratio dan long term debt to asset ratio, di mana di bawah rata industri, artinya perusahaan ini tidak terlalu bergantung pada utang jangka panjang dalam mendanai aktivitas operasionalnya. Mungkin saja perusahaan ini lebih mengandalkan kas internal ataupun menjadikannya sebagai utang jangka pendek untuk mendanai aktivitas operasionalnya. Selain itu ada time interest earned juga di atas catatan industri, di mana kemampuan perusahaan ini membayar kewajiban bunganya sangat baik. Kemudian di rasio aktivitas semuanya baik kecuali pada inventory turnover, artinya perusahaan dapat mengelola dengan baik piutang, aset, dan modal kerjanya. Nah, sebelumnya saya ada bilang dapat dikatakan stabil. Nah, itu dapat dilihat dari beberapa rasio, baik di likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas itu nilainya ada yang naik turun sekitar 0, sekian persen saja. Jadi saya asumsikan itu masih nilai yang stabil. Tapi untuk tahun yang terbaik pada PT Sumber Aparia Trijaya Tbk ini yaitu pada tahun 2023, di mana pada tahun ini liabilitasnya menurun dan ekuitasnya juga meningkat, ditambah nilai rasio pada tahun 2023 itu sudah mampu dan sesuai dengan nilai standar rata-rata industri, walaupun masih ada yang di bawah rata-rata industri, tapi di tahun 2023 ini selalu menunjukkan perbaikan pada nilai rasionya. Oke, sekian presentasi hasil analisis laporan keuangan saya pada PT Sumber Aparia Trijaya Tbk. Sekian hasil presentasi saya pada analisis laporan keuangan PT Sumber Aparia Trijaya Tbk ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.